15 November di markasnya Dika. Ini baru mandi Mas Dika. Ini mau berangkat lomba, mau bawa murai. Ini dewasa sama baru. Saya baru sampai, ternyata Mas Dikanya lagi mandi. Tadi dengar ada suara bahan yang mulai enak keluar dobelan. Nanti mau tanya-tanya lagi nih, untuk orangnya pakai baju. Kamu lagi mandi nih, saya dengar lagi ada burung bunyi baru bagaimana? Oh itu anu biasa lah, burung sayur Mas. Coba aku mau lihat dulu. Ini ada bahan juga dipisah di Ini sini. yang di dalam kamar mandi ya Pak? Iya, di kamar mandi. Itu? Oh, ini ada burung lagi nih. Ini burung gimana kok ditaruh di kamar mandi? Oh itu anu biar dia birahinya naik kalau lihat majikannya mandi. Ini mau tanya bentar nanti. Ini kok bisa ditaruh di kamar mandi ini? Tadi waktu Mas Dika lagi mandi itu burung bunyi terus. Tak kira di dalam kamar atau di mana, kok malah di kamar mandi bareng. Nah iya Mas, itu tahu kok masukannya di kamar mandi itu Bu. Ini hari Minggu mau berangkat lomba. Terus bawa apa aja Mas Dika? Hari ini dibagi Mas. Dibagi. Iya, jadi ada sama teman-teman anak-anak ada yang dibawa ke Timur, ya, timur, utara, pokoknya semua penjuru disebar. Iya, disebar. Bukan hanya minggu ini aja, minggu kemarin juga disebar gitu. Ada yang Pulau Barat, ada yang Pulau Timur. Iya. Biar Kalau nyantol saya semua. sekarang lagi males lomba Mas, jadinya makanya saya Jadi bakul tiket. Iya. Loh, ini kok pakai bajunya kau tim apa ya? Oh, ini baju dikasih sama bos Aing. Oh, Bos Kiki. Iya, bos Kiki ini. Itu emang burung sengaja ditaruh di kamar mandi bagaimana Mas Dika? Iya, Mas, itu lagi proses Bahan baru apa gimana? baru. Baru? Baru. Katanya dari PAU tadi. Baru 6 bulan maksudnya. Berarti di video sebelumnya yang pertama kali mungkin ada ya? Ada, Mas. Di video saya pertama kali ada ya burung itu ya? Burung lepas paut. Beli dari PAU? Beli dari paut. Loh, karena bagaimana usia berapa? Enggak, itu udah tanggung sih, umur sekitar 4,5-an lah tak beli sama aku. Beli berapa Mas Dika? Jujur aja, jujur ini pas sama Saya jujur itu Sama nonton beli burung itu 175.000. 100 Iya. Paut Mas. Aduh. Enggak kok sekarang dipisah sendiri, dulu kan berarti kan direntengin di depan itu. Iya. Oh alah, Mas sekarang udah jadi enak gitu ya. Karena ya gacornya udah mulai kelihatan Mas, jadi tak pisahin. Ya, Oh, emang karena rumah kalau- saya sempit jadinya ya tak pisah-pisah, yang penting ruangan sendiri. Emang kalau udah gacor emang sukanya segitu? Iya. Gitu Mas Dika. Tak sendiri. Lah itu yang di ruangan ini tadi, yang di ruangan sebelah, Sama Mas, itu juga burung-burung udah gacor. iya, burung-burung udah gacor tak sendiriin. Biar tambah gacor tujuannya. Itu yang kuning sendiri dari PAU tuh udah dilombakan apa belum Mas Dika? Belum, nggak pernah saya lomba. Nggak pernah dilombain. Lo kenapa beli PAU apa gimana kok? Belinya PAU kok nggak dilomba, ini kenapa? Iya, Sengaja karena gimana? pas kemarin saya lihat postingannya ya seneng aja sama warnanya. Berarti di sini udah berapa bulan? Berarti di sini itu sekitar hampir 6 bulan Mas. Saya liputan di sini pertama kali bulan berapa ya? 4 bulan ada ya Mas Dika ya? Iya ada. 4 bulan ada ya? Itu pas pertama Mas Oh. di Indonesia itu kan saya bilang burung baru lepas paut. Oh pas Covid Mas? Ya, Covid ya corona ya. Itu berarti dari PAUD direnteng di depan itu ya. Saya juga nggak ngeh loh. Nanti saya lihat lagi di video-video yang Ya, dulu Mas Dika. Tunggu aja ya Mas. Iya, tunggu proses selanjutnya itu Iya. ya. Berarti kan dulu direnteng itu, Iya. direnteng selama beberapa bulan, dipakan kencang. Makan kenceng. Terus udah mulai enak. Sekarang udah saya Apa? sendirikan. Biar keluar Mas program. udah dengar sendiri kan? Iya. Lagunya udah dangdutan. Akhirnya beli bahan mahal lagi, beli baru loh, bahan Enggak, baru loh. Mas, itu beli dari PAU. 175.000. Iya. Aduh. Oh, ini pasukan udah dijemput. Ini udah dijemput sama Om Lukman. Dan ini sama Om Joko udah dijemput.
Oke Mas Dika, terima kasih ya, nanti lanjutin lagi ya ceritanya ya. Oke Mas Dika, kita perjelas tadi soal rawatan jantan PAUD sampai dewasa yang di kamar mandi tadi. Itu rawatannya gimana Mas Dika biar bisa keluar 2 bulan? Iya Mas, itu kan dulu itu awalnya pertama dapat itu burung, saya sistemnya tempel dulu ya Mas. Waktu masih PAUD itu PAUD umur 5, PAUD ya? Iya, hampir 5 bulanan. Nah sampai setelah lepas PAUD sampai sekarang itu setelah tak tempel, tak jemur, dia itu udah mulai gacor Mas. Setelah udah mulai gacor, saya pisahin sendiri itu burung. Nah, selama masa di renteng itu sendiri kan pasti ada yang ikut gacor juga. Nah, kok bisa milihnya yang itu yang Mas Dika ambil? Ya karena menurut saya yang bisa diproses lebih cepat yang itu Mas, jadinya makanya saya pisahkan. Nah, pasti kan ada ciri khususnya ya, atau tanda-tandanya gitu. Nah, itu kasih tahu dong buat teman-teman bocorin. Nah, tanda-tandanya itu Mas, kalau saya itu dia itu gacor, kan banyak lah burung gacor ya Mas sekarang, tapi dia itu dari nadanya terus tingkah lakunya itu dia udah beda sendiri. Itu yang maksudnya beda sendiri itu bukan cuma birahi kawin ya, bukan cuma birahi kawin tapi birahi dia kebunyi larinya. Di usia berapa berarti Mas waktu dipisah itu? Itu tak pisah itu sekitar usia 7 bulanan Mas. Sekarang usianya 7 bulan lebih berarti? Lebih, itu hampir 9 bulan. Berarti kan itu kan ada apa namanya ya, keunggulan khususnya ya itu ya. Ada keistimewaan yang jelas sendiri ya? Dia punya materi. Punya materi. Punya materi, punya karakter gitu. Nah, kita bicara soal gacor dan dobelan sekarang Mas Dika. Kan ada burung banyak itu di renteng bahan banyak itu. Nah, perbedaan gacor sama dobelan itu apa yang signifikan? Nah, gini Mas. Kalau yang saya namakan gacor ya, gacor itu jadi dia bunyinya itu dia nggak ada selahnya Mas. Jadi dia bunyinya kayak bunyi burung-burung MP3 itu masih saya anggap gacor, baru gacor. Nah, kalau dobelan itu setiap dia mau bunyi pasti dia ada selahnya, mau bunyi ada apa ya, tanda-tandanya lah seperti garuk apa itu. Itu yang saya namakan dobelan, dan jedanya itu nggak terlalu lama Mas. Paling-paling 5 detik udah bunyi lagi, 7 detik udah bunyi lagi. Itu yang namanya dobelan ya? Iya, kalau gacor itu dia bunyi roar terus, nanti masih ada apa ngecek bunyi, ngecek bunyi gitu. Biasanya ditandai dengan cik ya, dulu ya kalau gacor ya. Terus masih keluar setelah dia birahinya mulai hilang. Kalau jantan ya Mas, itu dia pasti keluar ngeriwit gitu. Tapi kan kalau fase kita untuk membentuk lagot konslet Mas, kita kan melewati gacor dulu ya kan? Iya, pasti Mas. Pasti melewati gacor. Iya, digacorkan dulu, nanti setelah gacor barulah keluar dobelan. Berarti di situ tuh sudah jelas Mas Dika perbedaan antara gacor dan dobelan. Iya. Kalau kadang-kadang kan teman-teman salah persepsi ya, antara dobelan dan gacor itu masih rancu loh sampai sekarang. Tapi kalau menurut saya pribadi yang namanya dobelan itu setiap angkatan bunyi itu harus diiringi dengan ada selahnya lah, pokoknya entah mengerutkan atau apa itu. Biasanya ada puter badan, garuk-garuk, geleng kepala gitu ya. Iya, itu contohnya ya. Iya. Terus yang salah seperti ini Mas Dika, biasanya teman-teman di rumah itu burung sudah gacor sudah berani dijodohkan. Nah, iya. Jadinya timbulnya apa Mas Dika? Itu ngedrop lagi Mas birahinya. Macet ya. Macet. Itu otomatis kita ngulang dari awal lagi. Biasanya seperti itu, yang jadi burung ibaratnya birahinya itu belum ngunci, gacornya belum ngunci, dobelannya belum ngunci. Iya, belum keluar dobelan tapi udah buru-buru dipasangkan. Itu pasti lebih lama lagi Mas. Karena sudah lama membentuk karakter dari awal, malah didropkan sekali. Iya. Belum kenceng dobelannya. Betul. Oke. Berarti sudah jelas untuk perbedaan gacor dan dobelan Mas Dika. Sekarang kita lanjut ke
proses selanjutnya Mas Dika, kan kita udah dapat dobelan ini, kuat ini. Kalau belum kuat sendiri, biasanya ada ini Mas Dika, udah keluar dobelan 1, 2, 3. Besok-besok 1 minggu, 2 minggu drop lagi. Itu rawatannya harus gimana lagi? Nah, kalau kayak gitu ya Mas, kalau saya ya pribadi ya, makanya tujuannya saya pisah terus, saya sendirikan di ruangan. Tiap ruangan saya kasih 1 burung. Kalau yang menurut saya dia udah mulai enak, itu biar gacornya itu nambah terus Mas. Nggak beda kalau kita di koloni, burung udah enak di koloni terus gitu. Nanti dia gacornya itu ngot-ngotan loh Mas. Oh iya, angot-angotan gimana bahasanya apa ya? Kadang-kadang gacor, Ya, kadang-kadang kadang-kadang gitu ya. enggak. Iya, itu Berarti film kita kalau udah ada burung gacor dan udah 1 kali 2 kali dobelan itu harus pertahankan kegacoran itu ya Mas Dika ya. Jangan sampai drop lagi. Makanya tujuannya dipisah itu kan biar dia semakin gacor Mas. Birahinya itu semakin tinggi, ibaratnya semakin jebol ya. Itu kan dia otomatis nanti keluar apa dari dia keluar birahinya itu udah nggak bunyinya itu udah nggak kayak birahi kawin, tapi dia langsung birahinya itu keluarnya ke karakter ngerut atau putar badan atau ya langsung bunyi itu seperti itu Mas. Nah ini kan tadi kan kalian Mek, usia baru 7 bulan lebih, belum ada 1 tahun ya. Iya. Itu udah keluar karakter dan saya kira itu si Forest bunyinya hampir mirip Mas Dika. Ternyata burung masih Single. usianya masih PAUD lah, Iya. dibilang bisa dibilang PAUD. Kok ditaruhnya di kamar mandi itu idenya dari mana Mas Dika? Ya karena gini Mas, yang namanya burung kalau dengar suara gemericik air itu pasti rata-rata gacor. Itu menurut saya paling cepat buat gacorin burung itu di kamar Berarti mandi. itu kamar mandi khusus ya? Iya. Keramat ya? Ngeramat itu udah membantu saya itu kamar mandi itu. Berapa kali? Oh, alah. Ikut mandi burungnya berarti. Oke mungkin cukup segitu Mas Dika. Saya capek juga sebenarnya. Jadi muter-muter gandangan karena hujan. Terima Ya. kasih waktunya Mas Dika. Ya sama-sama Mas Kita Indra, harus- sukses terus buat Sesi kicau lestari. selanjutnya harus kita bantai Mas Dika. Siap.